Selamat malam Pak Kuku, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melinda Kurniawan dengan NIM 10117150. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi wanita menjadi womanpreneur atau pengusaha wanita di Surabaya. Alasan saya memilih judul ini adalah karena jumlah pengusaha wanita yang masih terbilang sedikit dan juga banyaknya tantangan yang harus dilalui oleh pengusaha wanita sebelum dia berhasil menjadi seorang pengusaha wanita. Di dalam latar belakang, saya membagi 3 poin. Yang pertama adalah jumlah pengusaha wanita dan kontribusinya terhadap PDB atau kontribusi womanpreneur terhadap PDB. Dan yang kedua, mayoritas pengusaha perempuan di Indonesia menjadi pengusaha bukan karena termotivasi atau motivasi diri sendiri, melainkan karena adanya faktor terpaksa. Dan yang ketiga adalah tantangan-tantangan dan jalan terjal yang harus dilalui oleh pengusaha wanita sebelum ia sukses menjadi seorang pengusaha wanita. Yang pertama, mengenai jumlah pengusaha wanita di Indonesia masih terbilang sangat sedikit. Berdasarkan data dari IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tahun 2018, jumlah UMKM yang dikelola oleh wanita sebanyak 14 juta. Padahal total dari UMKM di Indonesia sendiri ada 60 juta UMKM. Dan yang kedua, kontribusi pengusaha wanita dalam PDB masih terbilang rendah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Indonesia dan Bank Indonesia pada tahun 2017, pengusaha wanita turut berkontribusi dalam PDB, dalam penyumbangan PDB sebesar 9,1%. Sedangkan total kontribusi UMKM sendiri pada PDB sebesar 60,34%. Dari data yang saya dapatkan dari katadata.go.id, kontribusi perempuan dalam UMKM terhadap PDB sebesar 9,1%, sedangkan ekspor lebih dari 5%. Kontribusi UMKM jumlah serapan tenaga kerjanya sebesar 116,73 juta orang. Jumlah perempuan wirausaha pada tahun 2017 sebanyak 12,7 juta orang dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu menjadi 14,3 juta orang. Usaha kecil UMKM ada 59.260 unit dan usaha besar sebanyak 4.987 unit. Usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit dan kontribusi UMKM sendiri terhadap negara yaitu dalam penyumbangan PDB sebesar 60,34% dan kontribusi UMKM dalam membuka lapangan kerja untuk masyarakat sebesar 96,87% angkatan kerja dan terhadap ekspor sebesar 15,68%. Poin yang selanjutnya adalah sebagian besar pengusaha wanita mengawali usahanya karena terpaksa. Jadi, sebagian besar pengusaha wanita di Indonesia, menurut katadata.go.id, mengawali karirnya bukan karena termotivasi, melainkan karena kebutuhan untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga mereka. Dan yang poin ketiga adalah tantangan dan jalan terjal yang harus dihadapi. Yang pertama tidak ada dukungan dari keluarga, dan yang kedua ada sulit dalam mendapatkan izin usaha, dan yang ketiga sulit dalam mengatur waktu bekerja dengan waktu mengurus keluarga karena seorang pengusaha wanita tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga apabila wanita itu sudah menikah. Yang keempat ada masalah permodalan, yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada nilai budaya. Nilai budaya bisa termasuk dalam kesetaraan gender. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri, sebenarnya kesetaraan gender itu juga belum bisa dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, karena budaya di Indonesia sendiri wanita harus menjadi ibu rumah tangga dan untuk yang mencari nafkah adalah laki-laki. Yang ketujuh, tantangan dan jalan terjal yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha wanita adalah kurangnya pengetahuan dan lain-lain.
Berikut adalah data yang saya dapatkan dari katadata.go.id. 60% perempuan di Indonesia terpaksa berwirausaha dan bukan termotivasi. Hambatan lain yang juga dihadapi oleh wanita, yang pertama ada pendidikan yang rendah, yang kedua ada kurangnya pelatihan, dan yang ketiga tanggung jawab rumah tangga berat, yang terakhir adalah norma agama, kultural, tradisi, dan hukum. Jadi kesimpulannya adalah mayoritas pengusaha wanita di Indonesia mengawali usahanya dengan terpaksa dan bukan karena motivasi dari diri sendiri. Dan sebelum wanita ini menjadi seorang pengusaha yang sukses, banyak sekali jalan terjal dan tantangan yang harus dilewati. Namun pada akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa survive atau berhasil. Terima kasih.